Setiap negara di dunia ini tentu mempunyai keunikan masing-masing, khususnya India. India sendiri merupakan salah satu negara paling menarik di dunia, dan negara ini telah tumbuh sebagai salah satu negara besar di Asia, bahkan mungkin di dunia. Tidak hanya film Bollywoodnya saja yang mendunia, ternyata negara ini juga dikenal karena keunikannya, mulai dari keragaman wilayah, budaya, dan kuliner, yang membuat negara ini terbilang unik dibanding negara-negara lainnya. Bahkan jarang ada yang mengetahui bahwa negara ini memiliki 1.600 bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua keunikan yang dimiliki oleh negara ini, ada beberapa hal unik yang sangat jarang ditemui di negara lain selain di India. Dan berikut daftar hal unik yang tidak bisa ditemui kecuali di India. Buang hajat di tempat umum. Beberapa waktu yang lalu, terlihat sekelompok orang yang sedang berjongkok di sepanjang rel kereta api yang berada di ibu kota New Delhi, India. Mereka adalah 48% warga India yang tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak dan harus membuang air di tempat terbuka. Hal ini merupakan acara ritual setiap pagi yang dilakukan oleh banyak orang di negara tersebut, meskipun adanya resiko bahaya terkena diare atau hepatitis dengan melakukan hal tersebut. Menurut beberapa laporan, rumah mereka memang tidak memiliki sarana toilet, sehingga cara satu-satunya adalah dengan buang air di luar ruang. Selain kemiskinan dan tidak adanya jamban, alasan lain dari penyebab mereka melakukan buang air besar dan kecil di tempat umum adalah karena dipengaruhi oleh norma budaya yang mengakar dan menerima praktek semacam itu. Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan, lebih dari 500 miliar orang di India masih terus buang air besar di tempat terbuka tanpa adanya martabat atau privasi. Makanan tidak higienis. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang cukup viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, memperlihatkan cara pedagang makanan di India yang sedang mempersiapkan makanan untuk para konsumen. Uniknya, dalam menyiapkan makanan tersebut, terlihat sang pedagang tanpa memakai alat masak apapun. Dengan tangan kosong, dia tampak memasukkan cabai ke dalam kuah dan mengaduknya dengan makanan. Setelah itu, pedagang ini pun hanya mengelap tangannya dengan kain sebelum kembali mencampur bahan-bahan lain ke dalam makanan tersebut. Ketika melayani pembeli pun, terlihat jika ia langsung memegang dan memberikan makanan dengan tangan kosong. Sementara itu, pembeli langsung memakannya dengan lahap. Menurut survei yang dilakukan oleh Public Health Association, orang-orang di India pada dasarnya kurang peduli dengan kebersihan. Tercatat jika hanya ada 53% orang India yang cuci tangan setelah BAB, 38% cuci tangan sebelum makan, dan 30% sebelum menyiapkan makanan. Jika melihat data dari penelitian tersebut, tidak heran jika banyak pedagang makanan yang mengaduk makanannya pakai tangan kosong. Selain itu, mereka juga tidak langsung cuci tangan setiap habis menerima uang dari pembeli. Dan para pedagang tersebut masih bisa dengan santainya kembali menyiapkan makanan untuk konsumen selanjutnya. Kuil tikus. Di India ada salah satu kuil yang terbilang sangat menarik, yaitu kuil tikus atau kuil Karnimata. Kuil ini berlokasi di wilayah Desnoke, Rajasthan, India, dan kuil yang terbilang cukup indah ini dikhususkan untuk Dewi Karnimata. Diketahui bahwa kuil tersebut sudah berusia 600 tahun dan pertama kali dibangun oleh Maharaja Ganga Singh pada abad ke-15. Di kuil Karnimata sendiri terdapat 20.000 tikus suci yang dibiarkan tinggal di dalamnya. Biasanya tikus menjadi salah satu hama dan pengganggu manusia, tapi di kuil ini mereka dipuja dan dihormati. Selain itu, tikus-tikus tersebut juga selalu diberikan makanan dan dilindungi dari hewan-hewan pemangsa. Menurut tradisi kepercayaan di India dan legenda setempat, ada dua versi mengenai kesucian dari tikus-tikus kuil Karnimata yang patut untuk dihormati. Salah satu versi menyebutkan bahwa tikus-tikus tersebut disebut dengan Kabas atau anak laki-laki dari Karnimata. Mereka percaya bahwa terdapat 4 jelmaan tikus putih yang merupakan keturunan dari Dewi Karnimata. Sedangkan versi lainnya menyebutkan bahwa puluhan ribu tikus yang tinggal di dalam kuil merupakan jelmaan dari para tentara yang membuat marah Dewi Karnimata. Meskipun dipenuhi dengan tikus, masyarakat percaya bahwa kuil ini memberikan keberuntungan dan keberkahan. KTP sapi. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah India berencana untuk membuat kartu identitas diri atau KTP terhadap sapi dan kerbau di negara tersebut. Ide ini datang dari Perdana Menteri India bernama Narendra Modi yang menginginkan adanya angka identifikasi 12 digit untuk 88 juta ekor sapi dan kerbau di India. Saat ini, 100.000 petugas telah memasang label berwarna kuning di telinga hewan-hewan tersebut untuk meningkatkan pendapatan dari industri susu. Kartu identitas ternak ini akan dipegang oleh sang pemilik dan bisa digunakan untuk melacak semua kegiatan hewan tersebut, serta dapat memberikan informasi terkait waktu pemberian vaksin. Selain itu, siklus perkawinan dan waktu melahirkan juga bisa dipantau dengan kartu tersebut. Diketahui bahwa label yang dipasang pada telinga ternak tersebut tahan terhadap segala cuaca dan dirancang bisa bertahan selama beberapa tahun. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi penyelundupan sapi dan kerbau di negeri tetangga.
Mandi di Sungai Gangga. India adalah negara yang dikenal dengan aneka kepercayaan yang cukup unik. Banyak orang di negara ini yang mempercayai dewa-dewi tertentu hingga akhirnya berubah menjadi sebuah sekte yang aneh. Hal ini mengakibatkan banyaknya praktek-praktek yang berhubungan dengan mistisisme semakin subur di India, khususnya para warga yang mandi di Sungai Gangga. Sungai Gangga sendiri adalah sungai terbesar yang berada di negara India. Setiap 12 tahun sekali, sebuah festival besar dilakukan di sungai tersebut. Dalam festival tersebut setidaknya ada 10 juta orang yang akan datang dan mandi bersama-sama dari hulu ke hilir sungai secara bersama-sama. Mereka percaya jika dengan mandi di Sungai Gangga, maka semua dosa akan segera dihapuskan. Bahkan mereka menganggap seperti bayi baru lahir yang tidak memiliki dosa sama sekali. Diketahui bahwa saat ini Sungai Gangga adalah sungai paling kotor dari semua sungai yang ada di India. Setiap hari setidaknya 3 juta liter air kotor dibuang ke sini dan hal tersebut menyebabkan Sungai Gangga menjadi sangat tercemar hingga tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat mandi. Goyangan kepala. Saat pergi traveling di dalam negeri maupun ke luar negeri, kita pasti akan mendapati beberapa hal yang cukup aneh, unik dan tidak umum menurut kita. Baik itu dalam bentuk budaya maupun kebiasaan dari masyarakat setempat, dan hal ini disebut shock culture. Shock culture sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang perasaan terkejut yang dirasakan oleh seseorang ketika berada di lingkungan atau kebudayaan yang berlainan. Di India sendiri ada sebuah hal yang cukup aneh namun sering dianggap wajar di negara tersebut, yaitu menggelengkan kepala. Nampaknya culture yang satu ini sudah sangat familiar bagi seseorang yang sering menonton film Bollywood. Dari menonton film-film tersebut, kita bisa tahu bahwa kebanyakan orang India memiliki gestur yang cukup intens pada bagian kepalanya. Hampir semua ekspresi yang mereka lakukan ditunjukkan dengan menggoyangkan kepala mereka. Tidak hanya sekedar untuk menyatakan kalimat ya dan tidak, bisa dipastikan setiap berbicara, orang India akan menggoyangkan kepalanya di tengah dan di akhir kalimat, seakan-akan goyangan tersebut adalah penegasan dari apa yang mereka ucapkan. Tidak kalah. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa India mempunyai banyak sekali festival, dan salah satu festival yang cukup unik adalah Festival Gore Haba, yaitu sebuah festival yang menggunakan kotoran sapi untuk merayakannya, atau disebut juga dengan Perang Pidakala. Sekilas festival ini mirip dengan La Tomatina, yaitu sebuah festival tomat yang ada di Spanyol. Dalam festival ini, orang-orang akan saling lempar tomat ke satu sama lain. Tapi festival Gore Haba yang diselenggarakan di India ini mempunyai jenis yang berbeda untuk dilempar, yaitu mereka menggunakan kue dari kotoran sapi. Kue yang dimaksud di sini bukanlah makanan yang dibuat dari kotoran sapi, melainkan kotoran sapi yang dikumpulkan, kemudian dibentuk menjadi bola-bola besar mirip seperti kue, yang nantinya akan menjadi alat perang dalam festival tersebut. Diketahui bahwa festival Gore Haba tersebut diselenggarakan di wilayah Gumatipura di Tamil Nadu, India. Festival Gore Haba biasanya dilangsungkan setelah Diwali, dan tujuan dari festival ini yaitu untuk mendoakan kesehatan hingga kemakmuran pada penduduk setempat. Rumah termahal. Di India ada sebuah rumah mewah yang terletak di kota Mumbai dan dikatakan sebagai rumah terbesar sekaligus termahal di dunia. Harga bangunan yang terletak di sisi selatan kota Mumbai ini diperkirakan mencapai 1 miliar pound sterling atau sekitar 19,5 triliun rupiah. Dikatakan demikian karena bangunan ini bukan sekedar rumah biasa. Bangunan ini memiliki 27 lantai, 3 landasan helikopter, sebuah bioskop, beberapa kolam renang, dan mempekerjakan sebanyak 600 orang. Uniknya, bangunan besar dan mewah ini hanya dihuni oleh 5 orang anggota keluarga, yaitu sang pemilik yang bernama Mukesh Ambani, istrinya Nita, dan ketiga orang anak mereka. Mukesh sendiri adalah seorang pengusaha yang memimpin perusahaan gas raksasa bernama Reliance Industries. Dan ini adalah salah satu perusahaan terkemuka di India yang didirikan oleh mendiang ayahnya yang bernama Dhirubhai Ambani. Bangunan dengan tinggi 173 meter dengan luas total lebih dari 37.000 meter persegi tersebut sangat mendominasi kawasan di sekitarnya. Selain unik dan mewah, bangunan tinggi ini juga dirancang tahan terhadap guncangan gempa bumi hingga 8 magnitudo. Selain itu, Mukesh Ambani juga didaulat sebagai orang terkaya di India dengan jumlah kekayaan mencapai 34 miliar pound sterling atau sekitar 664 triliun rupiah. Selain memiliki perusahaan gas terbesar di negeri India, Mukesh juga menjadi pemilik klub kriket Mumbai Indian dan mengolah sebuah universitas. Gadis menikahi anjing liar. Beberapa waktu yang lalu, seorang gadis berusia 18 tahun bernama Mangli Munda yang berasal dari India telah menjadikan seekor anjing liar sebagai suaminya. Setelah ia dan hewan berkaki 4 tersebut menyelesaikan proses pernikahan yang sangat aneh melalui sebuah upacara adat. Mangli Munda sendiri adalah seorang gadis dari sebuah desa terpencil yang bernama Jharkhand yang terletak di negara bagian timur India. Dirinya bersama dengan keluarga besarnya harus melangsungkan ritual pernikahan adat tersebut setelah seorang guru lokal mengatakan bahwa ia tengah berada di bawah mantra jahat.
Menurut laporan yang beredar, upacara adat pernikahan Munda dan seekor anjing bernama Sheru ini dihadiri oleh 70 anggota keluarga dari desa setempat. Para tetua mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara dan jalan keluar agar gadis tersebut dapat menikmati kehidupan yang harmonis di kemudian hari. Saat ini, Mangli Munda harus hidup dengan anjing bernama Sheru dan membesarkannya selama beberapa bulan ke depan. Kebiasaan desa mengatakan bahwa gadis tersebut bebas untuk menikah lagi dengan pria sesungguhnya, tanpa harus melalui sebuah perceraian dengan hewan yang telah dinikahi sebelumnya. Kereta api semrawut. Hidup di India memang tidak pernah mudah, bahkan naik sebuah kereta di negara ini bisa jadi pertaruhan antara hidup dan mati. Seperti yang sama-sama diketahui bahwa kebiasaan orang-orang India dalam naik kereta adalah berebut masuk dengan cara apapun. Tidak hanya langsung masuk ketika kereta masih dalam posisi berjalan. Begitu berhenti, orang-orang pun berjibaku masuk ke dalamnya. Salah satu cara agar mereka bisa masuk ke dalam kereta tersebut adalah dengan cara sikut, gulat, hingga menempeleng penumpang lainnya. Bahkan ketika space berdiri sudah penuh, orang-orang tersebut akan dengan ikhlas bergelantungan di jendela. Dalam hal ini, pemerintah India berupaya untuk memperbaiki hal tersebut. Salah satunya adalah memisahkan kereta api pria dan wanita. Berharap hal tersebut menjadi lebih baik, tapi malah justru semakin menggila. Ada sebuah video amatir yang memperlihatkan momen tersebut, di mana para wanita India berjibaku untuk dapat masuk ke dalam kereta tersebut. Ada yang lompat bahkan sebelum kereta berhenti. Ada pula yang saling tarik-menarik dan dorong-mendorong agar bisa masuk ke dalam kereta.